Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah, kelas I4. Dalam video kali ini adalah video kedua saya yang akan menjelaskan tentang etos kerja dalam integritas anti korupsi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, integritas anti korupsi terbentuk oleh tiga komponen utama, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Nilai-nilai dasar inilah yang pada dasarnya yang selanjutnya akan memunculkan integritas untuk anti korupsi bagi seseorang. Etos kerja adalah semangat kerja keras yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa kata etos berarti watak atau karakter seseorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan suatu keinginan dan cita-cita. Yang pertama ada mandiri. Dari maknanya sendiri, mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung atau membebani orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat mendewasakan seseorang dalam kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan tanpa membebani orang lain atau orang tua. Untuk membentuk kemandirian, sikap kemandirian itu harus dilatih sejak usia dini oleh orang tua. Orang tua juga menjadi bagian terpenting dalam perkembangan sikap kemandirian. Pribadi kemandirian didapat dari kesempatan berlatih secara konsisten dan dibiasakan melakukan hal-hal atau tugas-tugas sendiri yang sesuai dengan kemampuannya. Keluarga dan lingkungan kerja tak perlu bersikap terlalu cemas atau melindungi atau terlalu banyak membantu dalam mengambil alih tugas-tugas yang harusnya dilakukan seorang anak, karena hal ini dapat menghambat proses kemandirian dari anak tersebut. Ciri-ciri dari sifat mandiri adalah yang pertama, adanya tendensi untuk berperilaku bebas dan berinisiatif, mampu bersikap dan berpendapat. Yang kedua, adanya tendensi untuk percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain. Adanya sikap original atau keaslian yang bukan sekedar menerima orang lain. Tidak ada mengharapkan pengarahan dari orang lain dan selalu mencoba sesuatu dengan sendiri. Yang kedua ada kerja keras. Pengertian dari kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja yang ia kerjakan itu tercapai, dan selalu mengutamakan kepuasan hasil dari setiap apa yang ia lakukan. Kerja keras dapat diartikan bekerja yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dari sifat kerja keras ini mengandung hikmah yang bisa didapatkan. Antara lain adalah menyadari bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah tidak datang dengan tiba-tiba tanpa harus usaha. Jadi manusia tuh harus usaha dengan keras untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan.
Yang kedua ada tidak bersifat malas atau mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tepat. Yang keempat ada tidak cepat merasa puas karena suatu pekerjaan yang digeluti. Dan yang terakhir ada peduli terhadap suatu pekerjaan meskipun pekerjaan tersebut tidak disukai. Kerja keras itu adalah hal-hal yang diminati agar mereka belajar mengenali passionnya. Namun demikian, kerja keras adalah bagian yang tetap krusial dalam proses pengembangan diri seseorang sejak dini. Seorang anak bisa saja minatnya berubah-ubah atau belum jelas dalam proses pengembangannya. Tapi kalau dia terbiasa atau bersungguh-sungguh dan bekerja keras, kebiasaan itu akan sangat bermanfaat pada saat dewasanya. Jika seseorang belum juga mengetahui atau belum mengenali minat dan bakatnya yang secara khusus, tapi jika anak tersebut berlatih atau bekerja keras, pasti akan membuahkan keterampilan dan kemampuan pada hal-hal yang digeluti di bidangnya. Kunci keberhasilan itu adalah kerja keras. Dan yang terakhir dari etos kerja integritas itu ada hidup sederhana. Hidup sederhana itu artinya tuh tidak berlebih-lebihan atau tidak bermewah-mewahan. Yang dalam artian tuh di tengah-tengah, tidak di atas atau tidak tinggi atau tidak di bawah. Ini tuh sederhana adalah sikap yang tidak banyak di seluk-beluknya. Ciri-ciri hidup sederhana itu bukan berarti hidup sederhana tuh hidup miskin. Namun hidup sederhana itu adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhannya saat ini. Sederhana itu lebih menekankan pada aspek gaya hidup, bukan pada usaha yang dilakukan. Artinya usaha untuk mencapai kesuksesan tidak boleh sederhana, tapi harus maksimal mungkin. Hidup sederhana tuh punya manfaat yang banyak. Banyak orang setuju bahwa hidup hemat itu baik untuk dilakukan. Pola hidup hemat akan menjadi pribadi yang lebih matang dan berpikir atau lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Pola hidup hemat atau sederhana akan mengajarkan Anda untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Tentu tak hanya itu, masih banyak yang manfaat dalam menjalani pola hidup sederhana ini, hingga saya bisa membagi manfaat-manfaat hidup hemat atau sederhana ini. Yang pertama itu terbebas dari perasaan khawatir akan masalah keuangan. Terus ada masalah dana untuk membangun masa depan itu bisa ditabung gitu dari sekarang kalau hidup sederhana. Terus tidak usah memikirkan pada saat sudah pensiun gitu. Kalau pas sudah pensiun tuh pasti ada tabungan dari masa sebelumnya, karena masa sebelumnya itu tidak berfoya-foya dalam mengeluarkan uang. Cadangan investasi kehidupan itu juga bagus. Tidak bergantung pada asuransi kesehatan. Terus sebagai orang yang hidup sederhana itu lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Terus kalau kita sudah berkeluarga dan punya anak, jaminan dana pendidikan anak itu bisa ditanggung gitu dari tabungan-tabungan karena kita hidup sederhana.
Terus kalau ada keperluan-keperluan darurat seperti anak kita sakit atau apa, kita punya cadangan keuangan. Mungkin itu saja, etos kerja, integritas yang menjadi menjadi nilai-nilai dasar dalam anti korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.